Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini seperti yang kita ketahui sekarang di masa pandemi ini sangat sulit bagi kita, khususnya bagi mahasiswa teknik geologi itu sendiri. Jadi untuk kegiatan seperti lapangan yang ada di teknik geologi sendiri itu juga tidak bisa kita lakukan secara langsung. Jadi kami dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Pangea itu berinovasi untuk tetap bisa membawa teman-teman sekalian pergi ke lapangan. Jadi di sini pagi ini kita mau ke daerah Parangtritis. Di Parangtritis tersebut secara geologi menarik dan secara wisatanya juga ada. Nah, di sini juga kita nanti akan didampingin oleh narasumber yaitu Bapak Dr. Insinyur C. Prasetyadi sebagai narasumbernya nanti. Baik, langsung saja kita pergi ke lapangan. Sekarang kita berada di satu lokasi yang disebut sebagai gardu pandang di daerah Parangtritis. Lokasi ini berada di suatu ketinggian karena kita akan melakukan overview sebelum kita nanti menuju lokasi-lokasi dari field trip virtual kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita melakukan pengamatan di lokasi-lokasi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang akan kita lakukan di daerah Parangtritis ini dan kemudian mengapa kita melakukan di Parangtritis. Jadi kegiatan lapangan bagi geologi merupakan satu keharusan. Jadi tidak terhenti oleh karena pandemi yang sedang kita alami sekarang, maka kita harus kreatif bagaimana kita bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman di lapangan itu dengan cara yang lain. Jadi dalam hal ini kita sampaikan dengan cara field trip virtual yang digagas oleh kakak-kakak dari HMJ, dari himpunan. Jadi kita nanti akan melakukan pengamatan di beberapa lokasi, ya. Jadi dalam pekerjaan geologi lapangan itu kita harus berbekal dengan beberapa peralatan lapangan. Jadi kita harus bersiap dengan membawa palu geologi. Apa kegunaan palu ini? Palu ini adalah kegunaannya untuk mengamati batuan. Kita mengambil batuan yang mau kita amati dan kemudian di palu lalu kita membuat pengamatan, ya, pengamatan dari katakanlah misalnya kita mempunyai sampel yang sudah kita ambil dengan palu, maka kemudian sampel yang sudah kita ambil ini itu kita harus mempunyai loop, karena kita tidak mungkin atau sulit sekali mengidentifikasi mineral-mineral yang ada di sampel ini. Jadi kita akan menggunakan loop. Jadi alat kita itu tadi palu, kemudian yang kedua adalah loop. Cara melihat loop juga nanti akan kita tunjukkan bagaimana. Jadi kita harus melihat mendekat, jadi bukan menjauhkan batuannya, tapi mendekatkan batuannya. Dan di sini akan terlihat perbesaran dari loop yang mau kita pakai. Saya memakai perbesaran 10. Cukup
jelas untuk melihat isi dari sampel ini, ya. Nah, kemudian setelah loop, saya juga membawa tes untuk mengetahui ini larutan HCl, ya. Saya bawa dalam satu botol yang saya harusnya menulis si botol ini dengan HCl, dan kemudian ini adalah untuk tes apakah batuan yang saya pegang ini itu bereaksi atau tidak dengan HCl ini. Ini larutan HCl sangat encer, yaitu 0,01. Jadi seencer mungkin. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetes batuan ini, dan jika batuan ini berbuih, maka batuan ini adalah bereaksi dan ini adalah batuan karbonat. Jadi kita harus membawa larutan HCl, dan kemudian saya juga membawa buku catatan lapangan. Buku catatan lapangan ini sudah disediakan oleh jurusan. Saya kira dari Anda sudah ada yang tahu, ya. Jadi catatan lapangan ini saya pergunakan untuk membuat catatan. Dan catatan lapangan di sini akan ada dua, di sebelah kiri ini untuk sketsa dan di sebelah kanan adalah untuk melakukan deskripsi, ya. Kemudian saya juga membekali diri dengan membawa GPS. Jadi gear saya di lapangan itu harus selengkap ini di lapangan, ya, karena data-data koordinat itu sekarang bisa kita plot langsung dan kita menggunakan GPS untuk mengetahui koordinatnya. Jadi pengantar singkat bagaimana persiapan yang harus kita lakukan. Kita akan membawa peralatan seperti itu, dan kemudian Mas gambarnya, oke. Jadi ke arah sana, jadi ke arah pantai itu. Jadi ini adalah di satu ketinggian di Gadu Pandang di Parangtritis. Jadi pantai Parangtritis, pantai selatan itu, garis pantainya itu berarah barat timur. Dan kemudian kita sekarang melihat ke arah selatan. Jadi melihat ke arah selatan, jadi di sebelah, di balik kamera ini adalah arah utara. Jadi nanti kita akan melakukan, jadi kita sekarang posisinya di sini. Jadi kita berada di overview geomorfologi di sini, ya. Kemudian ini adalah garis pantainya, ya. Nah, kemudian titik-titik kuning ini adalah titik-titik yang nanti akan kita kunjungi dalam acara field trip virtual ini, ya. Jadi akan ada 1, 2, 3, dan 4 lokasi. Nah, kenapa kita harus ke 4 lokasi? Karena di keempat lokasi ini kita nanti bisa mengetahui 2 proses kegeologian, yaitu geologi batuan dasarnya, jadi kegeologian yang membentuk geologi Parangtritis ini yang tua, batuan dasarnya, dan juga di antara Kuali Opak dan pantai Parangtritis ini kita akan melihat proses geologi modern. Karena di situ kita akan melihat bagaimana pasir-pasir yang diangkut oleh Sungai Opak, ya, dari Merapi itu kemudian terendapkan dan membentuk suatu proses geologi yang menghasilkan gumuk pasir di sini. Jadi itulah alasan kenapa kita ke Parangtritis. Karena di daerah Parangtritis itu secara lengkap dalam bentuk yang sederhana itu menginformasikan ciri-ciri geologi dari batuan dasarnya dan proses geologi dari keadaan atau proses geologi yang berlangsung sekarang. Jadi ada 2 jenis proses yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Kemudian saya ingin memberikan gambaran bahwa kalau kita melihat peta ini adalah peta tektonik Indonesia. Jadi Pulau Jawa itu ada di sini, ya. Garis kuning ini menunjukkan bahwa lantai samudera yang biru
itu menunjam di bawah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi menunjam di sisi selatan dan barat laut, barat daya ya, di sisi barat dari Sumatera dan selatan Jawa. Dan kemudian subduksi atau penunjaman oceanic ini menghasilkan gunung api, ya, menghasilkan gunung api. Nah ini dia, ya. Jadi ini tadi, ini menghasilkan subduksi dari laut Jawa tadi, maaf, laut India Australia tadi, lempeng India Australia, dan ini adalah Pulau Jawa. Lalu maka terbentuklah busur gunung api di sini, atau dalam kartun ini adalah lempeng Indo Australianya, dan ini adalah bagian dari Pulau Jawa. Ya, jadi kita akan melihat ya bukti-bukti, sedikit bukti-bukti ya. Jadi ada kegiatan dari hasil gunung api modern, tapi juga nanti ternyata subduksi yang sudah, penunjaman yang sudah berlangsung menghasilkan gunung api modern ini sudah berlangsung sejak lama. Jadi sudah berlangsung. Nah ini ya, kalau kita melihat sekarang keadaan gunung api di Jawa, jadi yang di tengah ini itu adalah gunung api yang modern. Di mana kita berada? Kita sekarang berada di sini. Ya, dan ini adalah Gunung Merapi. Ya, jadi kita berada di sini, ini Gunung Merapi, ini adalah gunung modern. Tetapi di pantai selatan Jawa ini juga ada batuan yang mirip dengan Merapi. Sehingga dulu Gunung Merapi itu berada di selatan Jawa. Jadi kita punya dua jalur Gunung Merapi. Gunung berapi yang ada di utara yang sekarang, dan gunung berapi yang dulu sudah tidak aktif dan sekarang menjadi pegunungan selatan. Ya, jadi kita mempunyai dua jalur gunung api, yaitu jalur gunung api di daerah selatan Jawa ini, di mana kita akan berada di sini, dan ada jalur gunung berapi yang modern, yaitu Merapi dan kawan-kawannya. Jadi kalau kita melihat skema atau keadaan geologi yang ada sekarang, itu kita berarti berada di posisi mana? Kita berada di posisi pegunungan selatan. Jadi kita berada di wilayah bekas gunung api purba di sini, ya. Kemudian di sini adalah Gunung Merapi modern. Nah, dua proses ini itu sekarang kita lihat di titik Parangtritis. Ya, jadi itulah kenapa kita memilih Parangtritis untuk menjadi lokasi field trip virtual kita ya pada pagi hari ini. Jadi sebelum nanti Anda melakukan kuliah lapangan di Bayat, sebelum Anda melakukan kuliah lapangan kedua di Karangsambung ya, anggaplah ini sebagai kuliah lapangan pertama Anda ya, di mana Anda akan diperkenalkan mengenai kegeologian dari suatu wilayah dengan melihat beberapa lokasi-lokasi yang ada. Ya, jadi mari kita bersiap-siap untuk melakukan tinjauan ke lokasi pertama, yaitu kita akan menuju ke Kali Opak. Ya, jadi kita akan menuju, bentar Mas. Oke, ini dia. Jadi saya kembali lagi ke peta geologi tadi. Jadi ini adalah Merapi tadi. Bagaimana Merapi mempengaruhi Parangtritis? Karena dia mengalir di sepanjang sungai Opak. Ya, jadi ini muara Sungai Opak. Kita berada di sini. Ini segitiga ini, itu adalah segitiga yang nanti kita lihat dinamikanya seperti apa. Ternyata segitiga ini itu menghasilkan salah satu fenomena yang hanya ada di Pulau Jawa, yaitu gumuk pasir yang ada di Parangtritis. Ya, jadi itu lagi alasan kenapa kita harus ke Parangtritis, karena kita melihat di segitiga Sungai Opak dan tebing ini membentuk suatu sistem gumuk pasir di pantai Parangtritis. Ya, semakin jelas ya di mana kita posisi berada. Ini Gunung Merapi, kita berada di ini Yogyakarta. Ya, ini dataran kita, tempat tinggal kita di Yogyakarta, dan kemudian Sungai Opak, dan kita berada di sini. Ya, oke. Nah, peta geologi sekarang.
Peta geologi itu berarti batuan di daerah kita ini itu mencerminkan dua keadaan gunung api tadi. Yang pertama adalah VQ. VQ ini adalah produk dari Merapi. Ya, produk dari Merapi. Kemudian yang ada WNS, NGL ini adalah batuan-batuan gunung api yang kita sebut tadi gunung api purba. Ya. Dan di sudut sini ini adalah tempat kita di Parangtritis. Ya, jadi nanti kita akan melihat geologi-geologi yang tua, yaitu yang disimbolkan sebagai WNS. Ini adalah formasi Wonosari. Ya, dia berumur kira-kira berumur dia Miocene itu sekitar umur 10 juta tahun yang lalu. Ya, dan kemudian kita melihat yang oranye ini adalah batuan gunung api purbanya. Ya, di sini disebut formasi Ngelanggeran. Ya, gitu. Jadi kita akan melihat dua wilayah geologi batuan dasar, yaitu formasi Wonosari dan formasi Ngelanggeran gunung api tua, dan kemudian kita melihat batu pasir yang berasal dari gunung Merapi. Itulah keistimewaan Parangtritis. Baik, kita akan menuju ke stop site yang pertama, yaitu kita akan menuju ke muara Sungai Opak. Ya, kita akan melihat bagaimana proses-proses geologi modern itu mulai bekerja atau bekerja di tempat ini. Ya, mari kita akan ke sana setelah dari tempat ini. Sekarang kita berada di muara Sungai Opak. Kenapa kita berada di tempat ini? Karena kita ingin menjelaskan salah satu keistimewaan gumuk pasir di Parangtritis. Jadi salah satu keistimewaan Parangtritis itu adalah terbentuknya gumuk pasir di wilayah segitiga ini. Jadi kita sekarang berada di sini, dan ini adalah Sungai Opak. Sungai Opak ini bermuara di Gunung Merapi, dan kemudian ada satu morfologi yang juga menentukan, itu adalah yang membentuk segitiga ini. Jadi di sini ini adalah tebing yang tadi kita naiki sebagai tempat di mana kita tadi menjelaskan overview, yaitu di daerah Gardu Pandang. Ya, jadi di sini ada tebing yang tinggi lebih dari 100 meter tingginya, dan kemudian di sini Sungai Opak ini membawa material pasir yang ternyata setelah saya lihat, ya, atau nanti Anda bisa mengamati sendiri, warnanya hitam, dan dia sebagian besar atau hampir seluruhnya itu terdiri dari mineral. Mineral-mineralnya berwarna hitam dan putih, dominan warna hitam. Ya, warna hitam itu berarti mineral-mineral mafic, banyak mengandung ferromagnesian, jadi disebut mafic mineral seperti pyroxene. Ya, kemudian yang putih adalah mineral-mineral feldspar. Sehingga warna keseluruhan dari batu pasir di Parangtritis ini itu adalah warna abu-abu kehitaman, karena dia didominasi oleh produk dari Merapi. Jadi ini adalah Merapi, dan kemudian Merapi itu mengalirkan materialnya di sepanjang sungai, dan salah satunya adalah terus sampai ke pantai selatan dan kemudian bermuara di Sungai Opak di sini. Jadi kita berada di segitiga kecil ini, di mana di situ terjadi suatu sistem pembentukan yang sangat unik dari gumuk pasir Parangtritis. Ya, jadi kalau saya membuat ilustrasi bagaimana gumuk pasir itu terbentuk, maka gumuk pasir itu ditentukan oleh letaknya yang berada di, ini adalah Merapi, ya, kemudian Merapi mengalirkan ini pantai selatan Jawa, ya, pantai Parangtritis, dan ini adalah Sungai Opak. Ya, Sungai Opak membawa material dari Gunung Merapi,
Dan karena di sini ini sangat besar gelombangnya, jadi proses laut lebih besar daripada proses sungai. Maka semua batu pasir yang ada di sini itu tidak membentuk delta. Ya, jadi pasirnya diolah lagi, ya, dikerjakan dan kemudian dia disebarkan di sepanjang pantai ini, ya. Nah, di sini di segitiga ini kemudian ada tebing Parangtritis. Ya, ini adalah tebing Parangtritis, ya. Kemudian dengan adanya angin yang bertiup ke arah, kadang-kadang ke arah barat dan ke arah timur, ya, pantai misalnya musim angin timur, maka angin yang bertiup ini itu akan membawa pasir dan kemudian menabrak tinggian atau tebing di Parangtritis, dan kemudian pasir-pasir ini diendapkan sebagai gumuk pasir Parangtritis, ya. Jadi segitiga ini, daerah segitiga antara muara Sungai Opak, kemudian tebing Parangtritis dan sumber, ya. Jadi ada sumber sedimen atau sumber material pasir, ya, itu berada di Sungai Opak ini, ya. Jadi itulah interaksi atau sistem gumuk pasir yang ada di Parangtritis. Kalau sistem ini terganggu, maka pembentukan gumuk pasir ini juga akan terganggu. Nanti akan kita buktikan apakah sistem pembentukan gumuk pasir ini masih berlangsung dengan baik atau sudah terganggu. Dan nanti kita berikan pertanyaan, kalau nanti terganggu, apa saja yang menyebabkan gangguan terbentuknya gumuk pasir ini, ya. Jadi sekali lagi ada 3 faktor. Faktor pertama adalah faktor sumber, terus faktor kedua adalah faktor Sungai Opak, faktor pembawanya, faktor ketiga adalah faktor laut, ya. Faktor keempat adalah angin, faktor kelima adalah adanya halangan. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, kalau masih berlangsung dengan baik prosesnya, maka kita masih punya wilayah gumuk pasir yang bagus di Parangtritis. Nanti kita akan buktikan apakah gumuk pasir kita masih bagus atau sudah merana. Nah, kemudian kalau merana, kira-kira dari 1, 2, 3, 4 ini yang mana yang menyebabkan proses ini menjadi tidak berlangsung dengan baik. Ya, jadi sekarang dari sini kita akan melacak bagaimana gumuk pasir ini terbentuk. Jadi setelah dari sini kita akan melihat gumuk pasir. Sekarang kita berada di lokasi gumuk pasir. Jadi seperti terlihat di tulisan di belakang saya, kita berada di lokasi gumuk pasir. Disinilah pusat pembentukan gumuk pasir yang paling besar. Seperti kita ketahui, gumuk pasir di Parangtritis adalah satu-satunya gumuk pasir yang terbentuk dengan baik di Pulau Jawa. Kenapa dia bisa terbentuk di tempat ini? Kenapa keunikan itu terjadi di sini? Tadi sudah kita bahas, ya. Di mana itu letaknya? Yaitu kita tadi berada di sini. Ini adalah muara Sungai Opak, dan sekarang posisi kita, gumuk pasir itu kita berada di tengah-tengah dari tempat Sungai Opak, dan ada tebing yang tadi saya gambarkan sebagai penghalang anginnya, ya. Jadi kalau di sebelah saya sekarang, tebing itu berada di mana? Tebing itu berada di kiri saya, ya. Sedangkan Sungai Opak itu berada di kanan saya. Jadi saya sekarang berada di tempat di antara Sungai Opak dan tebing ini, ya. Nah, gumuk pasir Parangtritis unik
karena dia terbentuk hanya di tempat ini dan memiliki beberapa faktor yang tadi sudah kita diskusikan. Ada 5 faktor. Faktor dari Gunung Merapi, kemudian di bawah Sungai Opak itu ada suplai pasir, kemudian dia dikerjakan oleh ombak, kering, dan kemudian diangkut oleh angin ke arah timur, dan kemudian dia dibawa ke arah tempat pembentukan gumuk pasir karena angin tadi terhalang yang membawa pasir dan kemudian diendapkan di suatu tempat di tempat kita sekarang ini, yaitu di tempat gumuk pasir Parangtritis. Dan salah satu yang unik dari keunikannya itu adalah pembentukan morfologi Barkhan seperti yang biasanya kita jumpai dalam gumuk pasir di tempat lain. Jadi setelah ini kita akan melihat bagaimana gumuk pasir Parangtritis itu mempunyai satu bentuk-bentuk yang unik yang kita sebut sebagai bentuk Barkhan, yaitu bentuk bulan sabit yang mengarah ke arah angin berhembus dan membawa pasir itu kemudian diendapkan dan membentuk suatu bentukan-bentukan yang khas. Mari kita lihat salah satu keunikan yang lain dari gumuk pasir Parangtritis, yaitu adanya morfologi Barkhan dari gumuk pasir. Kita sekarang berada di salah satu puncak gumuk pasir di Parangtritis. Kenapa kami berada di sini dan memilih tempat ini? Karena di puncak atau di atas gumuk pasir ini, kita yakin bahwa proses-proses gumuk pasir masih berlangsung dengan aktif di tempat ini, yaitu ditandai dengan apa? Yaitu ditandai dengan munculnya atau terdapatnya struktur gelembur gelombang. Ya, struktur gelembur gelombang yang bisa kita lihat di sini. Struktur gelembur gelombang adalah struktur yang berbentuk gelombang di permukaan pasir, terjadi karena adanya angin, yaitu udara yang bergerak, berdampingan atau bergesekan dengan pasir-pasir yang mempunyai berat jenis yang berbeda. Sehingga kalau ada dua kecepatan yang berbeda, maka akan terbentuklah gelombang. Seperti halnya kalau kita berada di atas air dan kemudian air itu tertiup angin, maka di atas permukaan air akan berbentuk gelombang. Demikian pula kalau air itu kemudian kita ganti dengan pasir, maka pasir itu akan membentuk di permukaannya struktur yang kita sebut sebagai ripple mark atau gelembur gelombang. Dan kekuatan angin yang membawa pasir itu cukup konsisten. Jadi apa bedanya ukuran pasir yang ada di gumuk pasir ini dengan ukuran pasir yang tadi ada di muara Sungai Opak? Kehadiran pasir di Sungai Opak itu karena media air. Jadi dia mempunyai kemungkinan besar itu energi yang cukup besar. Sehingga pasir-pasir di muara Sungai Opak itu dapat berukuran bervariasi. Mulai dari yang berukuran kasar sampai yang halus. Tapi kalau di sini, di pasir di gumuk pasir ini berukuran relatif sama, seragam, yaitu berukuran pasir halus. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah sampai dia mampu tertiup angin, sehingga sortasi atau pemilahan dari pasir di gumuk pasir itu seragam. Itu bedanya pasir di gumuk pasir atau pasir di gurun, ya, itu dengan pasir yang berada di sungai. Itu adalah karena keseragaman ukuran butirnya. Di samping membentuk struktur gelembur gelombang, maka secara lebih besar gumuk pasir ini juga membentuk suatu bentang alam lokal atau geometri gumuk pasir yang kita sebut sebagai bentukan geometri Barkhan atau bentuk bulan sabit. Ya, nah, adakah bentuk Barkhan itu di sini? Kalau kita ke arah di depan saya sana itu, kita akan melihat salah satu bentuk yang membentuk suatu bentuk setengah lingkaran dan dia agak meruncing di kedua sisi di sebelah agak kejauhan dan di dekat sini. Dan di tengahnya ada cekungan.
Sehingga kita bisa membayangkan itu suatu bentuk bulan sabit yang sabitnya mengarah ke tempat kita. Nah, bulan sabit yang Barkhan yang mengarah ke sini, berarti bagian yang curam itu adalah bagian dari mana angin itu datang. Jadi, kalau kita ingin melihat bentukan-bentukan dari gumuk pasir yang masih aktif di sini, maka kita bisa menilai, satu, permukaannya harus tidak ada tanaman. Artinya proses permukaannya berlangsung terus, reworking terus. Ya, kemudian ada pembentukan Barkhan. Nah, sebaliknya, kalau permukaan itu sudah banyak ditumbuhi oleh tumbuhan, maka silahkan Anda menyimpulkan sendiri apa yang terjadi dengan gumuk pasir di wilayah ini. Dan Anda suatu ketika bisa membuktikan berapa luas tempat di gumuk pasir Parangtritis ini yang masih gundul, ya, masih berproses pembentukan gumuk pasirnya. Kita sepintas dalam perjalanan ke tempat ini tadi melihat bahwa tempat-tempat seperti yang sekarang kita berada ini itu sudah jauh lebih berkurang, jadi sudah sangat sedikit. Jadi artinya apa? Artinya proses pembentukan gumuk pasir di Parangtritis ini itu sudah jauh menurun prosesnya atau aktivitasnya. Dan ini yang akan sangat kita sayangkan, sebab apabila ini tidak kita konservasi, maka kita tidak mempunyai lagi proses geologi modern, proses geologi yang sedang terjadi di Parangtritis dalam hal pembentukan gumuk pasir ini. Jadi di samping kita mengagumi bagaimana proses itu terjadi, di satu sisi kita juga memprihatinkan bahwa proses gumuk pasir, kalau kita lihat ke arah sana, banyak sekali tanaman-tanaman yang sudah muncul di permukaannya, dan itu menunjukkan kalau permukaan itu sudah tidak berubah lagi. Artinya proses pembentukan gumuk pasir berhenti di tempat itu. Menurut Anda, apa yang menyebabkan terjadinya degradasi gumuk pasir di Parangtritis? Mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Setelah dari gumuk pasir, kita akan menuju ke satu tempat yang menunjukkan bagaimana proses geologi yang lebih awal, proses geologi batuan dasar, itu nanti mengalasi tempat dari terbentuknya gumuk pasir ini, yaitu ke salah satu lokasi di mana tersingkap batuan gunung api purba di daerah Parangkusumo. Kita akan ke sana setelah ini. Kita sekarang berada di Parangkusumo, salah satu tempat yang juga terkenal di Parangtritis. Jadi setelah kita tadi bergerak dari gumuk pasir di sisi ini, kemudian kita mengarah ke arah timur, itu ke arah lava andesit. Jadi di lokasi berikutnya, dan kita mengarah ke bagian dari tebing yang sejak tadi pagi sudah kita bahas, yaitu tebing yang membatasi sisi timur dari pantai Parangtritis, yaitu tebing yang berada di belakang saya sana. Nah, dengan adanya singkapan lava andesit ini, kita sekarang berbicara tentang geologi masa lalu. Jadi geologi batuan-batuan dasar, batuan-batuan bedrock yang melandasi dari daerah Parangtritis ini. Nah, terkait dengan batuan yang nanti kita jumpai di sini, kita harus kembali melihat dulu. Tadi pagi sudah kita bahas bahwa Pulau Jawa itu mempunyai 2 busur gunung api, ya, 2 busur gunung api, yaitu busur gunung api yang di tengah ini, ya, termasuk yang tadi pagi sudah kita bahas, yaitu Gunung Merapi ini di sini.
Berarti kita sejak tadi pagi dengan membahas kali opak dan pasirnya, dengan membahas gumuk pasir dan pasirnya, itu adalah produk dari gunung api modern Merapi. Nah, bagian dari Merapi itu adalah bagian dari zona gunung api modern atau disebut busur volkanik modern. Sementara di bagian selatan, ya seperti tadi pagi sudah dijelaskan bahwa di bagian selatan Jawa juga mempunyai satu busur gunung api yang sudah tidak aktif, ya. Itu disebut busur gunung api purba Old Andesite Formation atau OAF, ya. Busur gunung api ini kalau kita perkirakan umurnya itu berada di sekitar umur 20 sampai 30 juta tahun. Busur gunung api OAF ini itu sudah tidak aktif. Apa bukti bahwa gunung OAF atau gunung api OAF itu tidak aktif? Nanti setelah ini kita lihat. Karena di atas batuan-batuan gunung api itu kemudian terendapkan batu gamping yang kita lihat di bukit sebelah timur itu sebagai batu gamping Wonosari. Ya, jadi nanti di lokasi berikutnya kita akan lihat. Oke, jadi di lokasi ini kita akan melihat bukti-bukti adanya aktivitas gunung api purba di sini. Dan di sini berupa lava andesit. Apa bukti bahwa daerah atau bahwa singkapan di sini adalah lava andesit? Mari kita lihat secara lebih dekat. Ya, mari kita lihat apa bukti-bukti bahwa batuan beku ini merupakan satu lava dan berkomposisi andesit. Tubuh dari lava, singkapan lava ini memanjang kurang lebih berarah hampir utara selatan. Ya, tubuhnya memanjang begitu, dan di mana kita bisa melihat ada bukti bahwa ini merupakan satu lava. Jadi seperti kita ketahui, lava itu adalah keluarnya magma ke permukaan. Begitu sampai di permukaan, maka magma itu akan cepat membeku, ya. Maka syarat atau apa yang terjadi dengan kecepatan membeku yang cukup cepat itu, satu, dia berukuran butir halus. Dan kedua, gas-gas yang tadinya terdapat di dalam tubuh magma itu segera keluar karena dia sudah berada di permukaan. Berarti kita akan mendapati adanya struktur-struktur gas yang keluar, yaitu disebut struktur vesikuler. Dan itu di sini itu dapat dengan jelas kita lihat di dalam tubuh-tubuh dari lava ini, yaitu berupa lubang-lubang, ya, lubang-lubang yang banyak sekali terdapat di permukaan-permukaan tertentu. Ya, lubang itu ada yang berbentuk memanjang, ya, ada yang agak besar, ya, ada yang bulat. Nah, inilah manifestasi dari keluarnya gas ketika lava itu membeku di permukaan. Ya. Kemudian terkait dengan lava tadi ini merupakan bagian dari gunung api purba. Berarti kalau suatu kegiatan gunung api dan itu sudah mengeluarkan lava, berarti dia itu sebetulnya posisi di sini itu tidak jauh dari suatu pusat gunung api. Ya. Sebab kalau gunung api itu mengeluarkan lava dan kemudian meletus dan sebagainya, maka akan ada batuan-batuan yang lebih jauh dari posisinya lava, yaitu yang disebut dengan batuan-batuan breksi. Dan itu ciri khas dari suatu perselingan yang membentuk gunung api stratovolcano. Sehingga kalau kita hanya memiliki lava saja dan tidak ada breksinya di sini, maka kita mempunyai kemungkinan lava ini berada di wilayah yang lebih mengarah ke dekat-dekat pusat gunung api pada saat lava ini terbentuk. Apakah ada tanda-tanda bahwa panas dari gunung api itu masih bisa kita lihat atau kita buktikan di Parangtritis? Jadi nanti dari sini kita akan ikuti satu tempat di mana kita bisa merasakan panasnya bekas gunung api yang pernah ada di Parangtritis. Kita akan ke Parangwedang setelah ini. Sekarang kita berada di lokasi berikutnya setelah lava andesit di Parangkusumo.
kita sekarang berada di tempat yang disebut Parangwedang, seperti yang ada di belakang saya ini, papan nama Parangwedang Sumber Air Panas. Jadi seperti tadi sudah kita jelaskan, bahwa lava andesit yang berada di Parangkusumo itu adalah sisa-sisa dari suatu lokasi gunung api purba di daerah Parangtritis. Dan kemudian bukti yang lain itu bisa kita lihat dengan masih bertahannya panas-panas yang berasal dari kegunung apian tersebut yang disebut sebagai posvulkanisme yang memunculkan sumber air panas di Parangwedang ini. Jadi kita sekarang berada di lokasi di agak ke timur, jadi kita sekarang berada di bagian sisi dekat dengan tebing dari Parangtritis, di mana tebing Parangtritis yang sebelah timur ini itu merupakan singkapan dari batuan yang tadi kita sebut batuan dari busur gunung api tua, ya, atau Old Andesite Formation. Jadi secara peta geologi, ya, kita berada di satuan batuan yang berwarna merah ini yang disebut sebagai formasi Ngelanggeran. Jadi formasi Ngelanggar itu terdiri dari batuan asal gunung api, batuan volkanik, ya, bereaksi volkanik, kemudian lava, ya, dan lava tadi ada di tempat yang sudah kita lihat, dan kemudian nanti kita terakhir akan berada di batuan yang berada di atas gunung api karena gunung apinya sudah tidak aktif, yaitu formasi Wonosari. Jadi di tempat ini kita akan melihat bukti-bukti bagaimana sisa-sisa dari kegiatan volkanisme itu masih terdapat atau terjadi dalam bentuk sumber air panas di Parangwedang ini. Mari kita lihat bukti-bukti bagaimana manifestasi air panas tersebut di Parangwedang ini. Baik, saya sekarang berada di bangunan utama dari Parangwedang ini, di mana bangunan utama itu akan terdiri dari tempat di mana kolam dari air panasnya itu ditampung dan titik air panas itu keluar, lalu dikitari oleh tempat-tempat penampungan yang digunakan oleh umum untuk mandi. Jadi di sini juga melayani untuk mandi air hangat, ya. Jadi terbuka untuk umum, ya. Dan di tengah-tengahnya itu ada kolam, ya, kolam yang menampung keluarnya air panas tersebut. Kemudian dari kolam ini didistribusikan ke tempat-tempat di mana kita bisa mandi air hangat di tempat-tempat yang sudah tersedia, gitu. Nah, apa manifestasi dari air panas ini? Jadi air panas ini manifestasi temperaturnya itu ada di sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Jadi memang tidak terlalu panas. Tapi kalau untuk kesehatan, untuk mandi air hangat itu cukup, ya, cukup bisa kita pakai untuk mandi air hangat di sini. Nah, kemudian air panas dari Parangwedang ini itu secara teoritis, secara konsep geologinya itu bisa terjadi atau kemungkinan dari dua hal. Yang pertama itu terkait dengan air panas karena adanya sumber-sumber panas yang berhubungan dengan kegunung apian, ya, atau volcanic origin, ya. Nah, nanti ditandai dengan komposisi dari air panasnya tersebut, ya. Dan kedua itu air panas yang keluar dari rekahan-rekahan, ya, yang muncul ketika rekahan itu mempunyai kedalaman yang cukup untuk menghasilkan air panas di tempat yang dalam, ya, karena akibat landaian geotermal, ya. Jadi semakin dalam itu semakin panas. Lalu keluar di sini, ya, air panas yang masuk di tempat lain itu lalu keluar di sini sebagai air panas, ya. Namun kalau kita kaitkan bahwa tadi kita sudah ke lava andesit Parangkusumo, merupakan bagian dari gunung api yang tua di sini atau gunung api purba, maka kemungkinan yang lebih besar itu adalah bahwa air panas di Parangwedang ini itu berhubungan dengan volcanic origin atau asal gunung api, tetapi gunung apinya sudah tidak aktif atau post volcanism, ya. Jadi masih ada sisa-sisa
panas di intrusi di bawah sana, dan kemudian intrusi tersebut memanasi air yang masuk di dalamnya, sehingga keluar sebagai sumber air panas. Ya, demikian. Jadi ini salah satu bukti bahwa di daerah Parangtritis itu sangat erat terkait dengan kegiatan bekas gunung api yang kita sebut gunung api purba pada zaman sekitar Oligocene atau 20-an juta tahun yang lalu. Setelah dari sini kita akan kemana? Kita akan lihat bahwa setelah gunung api itu aktif dan kemudian tidak aktif karena pindah ke arah utara, maka bukti dari bahwa gunung api itu tidak aktif dan di mana gunung api itu berada, itu akan berada di lokasi yang terakhir. Kita akan melihat bagaimana batuan gunung api ini ditutupi oleh batu gamping dari formasi Wonosari. Kita sekarang berada di lokasi terakhir dari perjalanan field trip virtual kita pada hari ini. Di mana kita berada di posisi ini, kita berada di posisi paling dekat dengan tebing. Ya, jadi tebing yang dari tadi pagi sudah kita singgung itu adalah tebing yang di belakang kita itu. Itu ketinggiannya bisa sampai 200 meter ketinggian tebing itu dan dia vertikal. Sehingga dia merupakan satu tameng bagi angin yang datang dari arah kali opak di sini dan kemudian dia berbelok dan angin itu akan menuju ke daerah-daerah gumuk pasir. Jadi di posisi ini saya bisa melakukan sedikit tes betapa cukup besar angin yang berada di tempat ini. Itu bisa kita lihat dari arah berkibarnya kain ini, ya. Jadi kain ini menunjukkan kalau angin yang berhembus dari sini cukup kuat dan berarah ke arah tempat terakumulasinya pasir. Di tempat saya berdiri juga terbentuk suatu gelembung gelombang yang arahnya itu sejajar atau tegak lurus dengan arah angin. Ya, jadi di sini itu sedang terbentuk proses pengangkutan pasir yang diarahkan ke gumuk pasir. Tetapi karena di daerah tempat pariwisata, pusat-pusat pengunjung itu banyak sekali bangunan, maka pasir itu berhenti di wilayah tersebut. Sehingga wilayah tersebut setiap beberapa hari harus dibersihkan dari bertumpuknya pasir yang berasal dari tempat ini, dari arah ini, ya. Jadi sebetulnya proses pengangkutan pasir masih berlangsung, tetapi faktor-faktor yang menyebabkan akumulasi yang berada di tempat gumuk pasir itulah yang terhalang. Sehingga pembentukan gumuk pasir menjadi terhambat dan kita memiliki gumuk pasir yang makin lama makin kurang baik, ya. Jadi di tempat ini kita bisa mengetes bagaimana gumuk pasir itu terbentuk. Sementara di belakang saya itu adalah batu gamping yang nanti akan kita lihat detailnya di kaki bukit batu gamping tersebut. Kita akan melihat lebih detail bagaimana kondisi dan deskripsi dari batu gamping yang merupakan lokasi virtual kita terakhir pada hari ini. Kita akan ke sana sekarang. Ya. Berada di satu titik di mana kita bisa mengamati dengan jelas singkapan dari batu gamping yang tadi kita lihat dari kejauhan, dan sekarang kita berada di bagian bawah dari bagian batu gamping tersebut. Atau di dalam peta geologi kita sekarang berada di satu titik di dekat warna biru ini. Ya, jadi ini adalah pantai dari Parangtritis, ini garis pantainya, dan kita persis sekarang berada di depan warna biru dari formasi Oyo Wonosari. Ya, jadi di belakang saya ini adalah batu gamping formasi Wonosari yang diperkirakan umurnya itu adalah Miocene tengah.
Jadi sekitar 12 sampai 5 juta tahun yang lalu. Ya, jadi batu gamping ini sudah terangkat karena kita tahu bagian selatan dari Pulau Jawa itu mengalami subduksi dan kemudian batu gamping yang tadinya berasal di bawah laut ya sekitar 50 meter dan kemudian karena proses subduksi ada kompresi dan kemudian dia terangkat menjadi di sini sekarang posisinya ya. Jadi dengan kita melihat batu gamping di lokasi terakhir, maka kita sudah lengkap mengetahui geologi secara keseluruhan dari geologi Parangtritis. Diawali dari bagian yang paling muda, yaitu bagian dari endapan Gunung Merapi, yaitu di formasi dekat Kali Opak tadi pagi, ya, batuan pasir-pasir pantai yang dihasilkan oleh Gunung Merapi, dan kemudian dengan proses geologi modern, pasir-pasir yang diendapkan di Kali Opak tadi itu terangkut oleh gelombang, diendapkan di pinggir pantai menjadi kering dan kemudian terbawa angin seperti yang juga kita bisa rasakan di sini, maka kemudian terbentuklah gumuk pasir di Parangtritis. Ya. Gumuk pasir di Parangtritis itu ternyata alasnya, bagian bawah dari gumuk pasir Parangtritis adalah batuan yang berwarna merah, yaitu lava andesit dari Gunung Api Purba di pegunungan selatan. Ya. Nah kemudian di atas dari batuan gunung api yang tadi kita lihat dapat membuktikan adanya air panas di Parangwedang, maka di tempat ini gunung api tadi kemudian ditumpuk atau di atasnya diendapkan dari formasi Wonosari yang berwarna biru ini, dan kita lihat berada di belakang kita. Apakah ciri dari endapan batu karang atau endapan terumbu di formasi Wonosari? Di belakang kita bisa lihat cirinya adalah tidak berlapis, ya. Jadi dia batu gamping non klastik dan dia diendapkan oleh binatang, oleh suatu sistem himpunan binatang karang, dan itu terlihat sebagai hasil erosi yang merupakan lubang-lubang karena dulu merupakan dia kerangka dari batuan terumbunya seperti kita lihat di atas sana, ya. Jadi bagian dari formasi Wonosari di sini itu adalah batu pasir non klastik atau batu gamping non klastik atau disebut batu gamping terumbu, ya. Jadi dengan kita melihat sampai di titik ini, maka selesailah virtual field trip kita pada hari ini, sehingga kita sekarang sudah menambah pengetahuan kita bagaimana gumuk pasir yang sangat unik di daerah Parangtritis terbentuk dan geologi seperti apa yang mengontrol atau terjadi di daerah Parangtritis ini. Saya kira ini bisa menjadi bekal buat kita semua untuk belajar lebih banyak nantinya di KL atau kuliah lapangan berikutnya. Jadi ini merupakan awal dari bagaimana Anda mengetahui geologi di daerah sekitar dari tempat Anda belajar atau tempat Anda tinggal sekarang, yaitu di Yogyakarta. Jadi sampai ketemu dengan saya, dengan teman-teman HMJ, saya kira kita semua bisa ke sini untuk melihat, untuk sini. Jadi kita pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman dari HMJ, ya, telah meluangkan waktu juga dari teman-teman video tim dari saudara kita dari Visipol UPN Yogyakarta. Jadi semua kita kerjakan bersama-sama di sini untuk Anda semua, agar Anda semua tidak perlu repot-repot di zaman yang sulit atau di waktu yang sulit ini tetap dapat mengetahui bagaimana situasi dan cara bekerja kita di lapangan. Saya kira itu dari saya selaku narasumber pada hari ini, ya. Jadi kebetulan mungkin juga bisa mengucapkan wakil dari jurusan untuk kegiatan ini. Kita akan ketemu lagi di KL atau di field trip berikutnya.
Saya kira dari itu, dan mungkin dari teman-teman HMJ akan ada kata penutup pada stasiun atau pada lokasi kita yang terakhir ini. Saya persilahkan Mas Riko atau Mas Muslim untuk menyampaikan, wakil dari HMJ, untuk menutup virtual field trip kita pada hari ini. Baik, teman-teman, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prastiadi tadi, di sini merupakan lokasi pengamatan terakhir dari lapangan virtual ini. Jadi diharapkan dari lapangan ini teman-teman peserta dapat menyimpulkan penjelasan dari apa yang dijelaskan oleh Pak Pras dan dapat membuat atau mereview sejarah, menceritakan ulang sejarah dari geologi pembentukan dari Parangtritis ini. Saya selaku ketua panitia dari acara virtual ini berterima kasih banyak kepada Pak Prastiadi sebagai narasumber dan teman-teman sekalian yang sudah membantu dalam menyukseskan acara ini. Jadi untuk itu acara ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paya! 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 Paya!